Hai semua, kita belajar teori komunikasi yuk. Aku, Putri Cynthia, bersama teman-temanku akan membahas tentang teori dari masing-masing konteks komunikasi. Ada 6 konteks komunikasi yang akan kita bahas loh. Penasaran apa aja teori yang kita bahas? So, let's get started. Yang pertama, kita akan membahas tentang teori penetrasi sosial. Teori ini termasuk dalam konteks komunikasi interpersonal atau antar pribadi dan pengembangan hubungan. Yang berarti, individu saling berinteraksi dan memberikan umpan balik dalam membentuk hubungan dengan orang lain. Tokoh yang mengemukakan teori ini adalah Irwin Altman dan Dalmas Taylor pada 1973. Mereka juga mengatakan bahwa hubungan bersifat teratur dan dapat diprediksi perkembangannya loh. Analogi yang sering digunakan dalam teori ini adalah dengan membayangkan seseorang seperti bawang dengan lapisan yang bisa dikupas. Individu akan terus mengupas untuk mencapai pengungkapan yang lebih dalam atau penting untuk mengembangkan hubungannya. Teori ini memiliki beberapa asumsi. Yang pertama, hubungan akan terus mengalami kemajuan dari tidak intim menjadi intim. Yang kedua, pengembangan hubungan umumnya sistematis dan dapat diprediksi. Ketiga, pengembangan hubungan meliputi depenetrasi atau penarikan diri dan pembubaran. Dan yang terakhir, pengungkapan diri adalah inti dari pengembangan hubungan. Contoh kasus dari teori ini adalah pasangan yang dipertemukan melalui aplikasi Tinder. Mereka dipertemukan melalui Explore Tinder dan memulai obrolannya mengenai makanan. Hal ini membuat mereka menjadi lebih dekat dan terus mengungkapkan jati diri mereka. Jadi, meskipun pembentukan suatu hubungan melalui aplikasi Tinder, kencan digital dinilai sebagai langkah awal untuk saling menarik atensi dari lawan jenis. Self-disclosure dapat menumbuhkan kenyamanan dan memperkuat ketertarikan interpersonal. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam konteks komunikasi kelompok dan publik. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dewi dan di sini saya akan menjelaskan tentang teori retorika. Salah seorang tokoh retorika pada zaman Yunani ialah Aristoteles. Bagi Aristoteles, retorika adalah the art of persuasion dan mengajarkan bahwa dalam retorika suatu uraian harus singkat, jelas, dan dapat meyakinkan. Sebenarnya, retorika sudah ada sejak manusia dilahirkan. Namun, retorika lahir sebagai seni yang mulai dipelajari dari abad 5 Masehi. Pada teori ini, pendengar memiliki peranan penting untuk keberhasilan pembicara atau dapat dikatakan bahwa peran pendengarlah yang menjadi akhir penentu dari informasi yang diterima. Selain itu, sebagai pembicara pun disarankan untuk menyiapkan pesan yang ingin disampaikan dan proses membuat pesan tersebut agar lebih merujuk kepada cara-cara yang bersifat persuasif seperti etos, logos, dan patos. Contoh kasus dari teori retorika adalah retorika juru bicara keluarga Ridwan Kamil. Erwin Munurizaman menjadi juru bicara dari keluarga Ridwan Kamil yang sedang mengalami musibah. Retorika Erwin berisikan informasi mengenai perkembangan dari Emril Khan Mumtaz atau Eril yang hilang di Sungai Are. Hai semua, nama saya Rizky Siti Fadilah. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori neoklasik. Teori ini adalah teori yang termasuk ke dalam konteks komunikasi organisasi. Teori ini ditemukan oleh Elton Mayo di pabrik Hawthorne tahun 1924. Asumsi teoretis dari teori neoklasik ini mengatakan bahwa suatu organisasi, khususnya dalam dunia kerja, sangat penting untuk memperhatikan besar upah yang diberikan kepada pegawai atau anggota, juga untuk memperhatikan kondisi kerja karyawan demi dapat meningkatkan produktivitas kerja. Dengan kata lain, teori ini sangat memperhatikan keadaan aspek psikologis dan sosial karyawan sebagai individu yang bekerja untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, contoh kasus yang dapat menjelaskan teori ini adalah sebagai berikut. Nah, dalam artikel tersebut dijelaskan situasi bahwa kurir Shopee melakukan sebuah aksi mogok kerja. Hal ini dikarenakan upah untuk kurir mengalami penurunan yang sangat drastis, yaitu dari sebesar Rp5.000 dan hanya menjadi Rp2.500 per paket. Tim mogok kerja ini menuntut adanya jaminan sosial kepada pihak perusahaan Shopee tersebut. Aksi mogok kerja ini menimbulkan hambatan bagi pengiriman paket yang tentu memicu amarah bagi pelanggan Shopee ini. Dapat disimpulkan, menurut teori neoklasik,
Pihak Shopee belum memenuhi standar teori ini secara penuh. Hal ini dibuktikan karena ia belum dapat memperhatikan kondisi psikologis dan sosial untuk setiap kurir yang bekerja. Halo semua, kenalin nama aku Tita Melinda. Di sini aku akan ngejelasin apa sih itu teori agenda setting yang saat ini marak diperbincangkan dalam konteks komunikasi massa. Teori ini merupakan teori yang menyatakan bahwa media massa merupakan pusat penentuan kebenaran yang mampu mentransfer dua elemen, yakni kesadaran serta informasi ke dalam agenda publik. Caranya dengan mengarahkan kesadaran dan perhatian publik pada isu yang dianggap penting oleh media massa dan selalu diberitakan oleh media massa. Teori agenda setting ini dikemukakan oleh McCombs and Shaw pada tahun 1972 dengan melakukan penelitian di Chapel Hill, North Carolina, yang kemudian menemukan hasil survei bahwa erat kaitannya antara agenda media massa dengan agenda prioritas publik. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, teori agenda setting ini mempunyai dua asumsi penting, yaitu yang pertama, media massa akan membentuk opini publik dengan mempengaruhi pola penalaran publik dalam menelaah sebuah informasi. Yang kedua, publik itu sendiri memiliki kebebasan dalam mengambil kesimpulan dari berita yang disajikan. Saat ini, peran media massa tidak hanya sebatas sebagai penyampai informasi, melainkan juga sebagai pembentuk opini publik. Opini publik yang terbangun di media massa akhirnya berkembang dan membentuk sikap dari publik itu sendiri. Di mana, jika media memberi tekanan pada sebuah isu, maka secara tidak langsung media tersebut akan mempengaruhi publik agar menganggap peristiwa itu sebagai hal yang penting. Dalam teori ini memfokuskan pada kesadaran dan pengetahuan atau kognitif publik. Salah satu contoh kasusnya, saat ini di berbagai media, baik itu media massa maupun media sosial, kita seringkali melihat berita mengenai kasus varian baru COVID-19 yaitu Omicron. Namun, seiring dengan berita masuknya varian baru COVID-19 ini, media juga gencar menyiarkan berita mengenai vaksin yang tidak lagi digratiskan oleh pemerintah untuk tahun mendatang. Tujuan pihak media memberitakan isu ini adalah untuk memberitahukan masyarakat mengenai keadaan saat ini yang sedang tidak baik-baik saja atau bahkan memburuk, dengan maksud mempengaruhi masyarakat bahwa mereka harus tetap menjaga protokol kesehatan yang ketat serta segera melakukan vaksinasi bagi yang belum. Namun, di sisi lain, Indonesia juga sedang mengalami krisis dengan kelangkaan minyak goreng, tetapi pihak media tidak terlalu gencar menyiarkan berita ini. Pihak media telah membentuk agenda dengan selalu memberitakan berita COVID-19 dan mengabaikan berita yang seharusnya menjadi fokus utama saat ini, yaitu kelangkaan minyak goreng. Sehingga, opini publik pun tergiring dengan tidak menganggap penting isu kelangkaan minyak goreng. Hal ini sesuai dengan maksud teori agenda setting bahwa peran agenda media massa sangat besar dalam menentukan agenda orang-orang yang melihat informasi tersebut. Publik akan menganggap suatu isu itu penting karena media menganggap suatu isu itu penting juga dengan mengalihkan fokus isu yang lain. Kemudian, penjelasan mengenai teori komunikasi dalam konteks lainnya akan dijelaskan oleh teman saya. Hai semuanya, perkenalkan aku Raisa dan aku akan menjelaskan tentang teori negosiasi wajah konteks komunikasi budaya. Teori ini dikemukakan oleh Stella Tingtumi. Latar belakang munculnya teori mendasari pikiran bagaimana manusia akan menyelesaikan suatu masalah berdasarkan muka dalam sebuah kebudayaan yang berbeda. Teori ini berasumsi memahami bagaimana orang-orang dari budaya yang berbeda mengelola hubungan dan perbedaan pendapat. Adapun istilah yang dikenal sebagai face work, yaitu suatu tindakan yang diambil dalam menghadapi kemauan muka orang lain. Face work dibagi menjadi 3, yaitu kepekaan, solidaritas, dan pujian.
Contoh kasus yang diambil yaitu interaksi etnik Batak dan etnik Minang di Duri Kelurahan Gajah Sakti, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis. Perbedaan budaya yang terjadi antara etnik Batak dan etnik Minang tentunya memungkinkan terjadinya konflik. Hambatan komunikasi bisa saja terjadi karena adanya perbedaan pemahaman gestur atau bahasa. Etnik Batak memiliki kebiasaan mengerutkan dahi saat berbicara dan menggunakan nada yang tinggi. Dengan begitu, etnik Minang menganggap bahwa etnik Batak itu pemarah. Berbeda dengan etnik Minang yang kerap berbicara dengan intonasi pelan. Namun dengan teori negosiasi wajah, dapat disimpulkan bahwa kedua etnik tersebut lebih condong menghindari konflik avoiding dengan memberikan harapan-harapan melalui perkataan-perkataan yang baik dan menenangkan kepada lawan berbicaranya atau obliging. Kemudian selanjutnya ada konteks komunikasi siber yaitu teori CMC atau Computer Mediated Communication Theory. Teori ini merupakan teori komunikasi dengan pola pemrosesan informasi sosial atau yang lebih sering disingkat dengan SIP atau Social Information Process. Pola dari teori ini dijelaskan oleh Joseph Walter. Dalam teori ini juga menyatakan bahwa proses penyampaian pesan dengan menggunakan media komputer dan melibatkan seseorang dalam situasi konteks tertentu untuk membentuk media sebagai tujuannya. Teori ini berasumsi bahwa komunikator menggambarkan diri sendiri dengan cara yang menguntungkan secara sosial dalam rangka menarik perhatian komunikan dan mengembangkan interaksi masa mendatang. Kemudian, komunikan cenderung mengidealisasikan citra komunikator dan terlalu menghargai petunjuk berbasis teks yang minimal. Sebuah bentuk komunikasi dapat dimasukkan ke dalam kategori CMC ketika komunikasi dilakukan dengan menggunakan media komputer atau melalui komputer smartphone yang termasuk ke dalam teknologi komunikasi baru. Dalam konteks CMC, komputer yang dimaksud tidak hanya perangkat personal komputer atau PC maupun laptop, tetapi semua alat-alat yang berbasiskan komputer yang tergolong sebagai media baru komunikasi. Contohnya seperti PDA, smartphone, tablet, dan sejenisnya. Contoh kasus CMC diambil dari lingkup yang dekat dengan kita, yaitu sistem komunikasi antara pihak Hima Digital Public Relation dengan para media partner atau pihak eksternal lainnya. Hima DPR memiliki divisi eksternal yang berfungsi sebagai penyambung lidah antar para pihak luar. Biasanya, ketika pihak luar tersebut ingin mengadakan suatu acara, mereka seringkali menjadikan pihak Hima DPR sebagai media partner mereka. Tentu saja, untuk menjadikan hal tersebut, mereka memerlukan proses komunikasi berupa perjanjian atau kesepakatan media partner. Mereka akan terlebih dahulu menghubungi pihak Hima DPR melalui suatu aplikasi, yaitu official account line yang akan dibalas oleh pihak divisi eksternal Hima. Disitulah terjadi komunikasi atau memperoleh informasi dengan menggunakan komputer. Nah, 6 teori komunikasi sudah kita pelajari nih. Semoga bisa menambah wawasan kalian ya. Thank you so much for watching.